Berbicara soal keberuntungan, rasanya pasti kamu pernah mengalami hari-hari yang berjalan begitu baik, lalu kamu bicara dalam hati, besok nggak usah keluar-keluar laku udah habis. Atau mungkin kamu sedang berada dalam fase unlucky yang membuatmu merasa menjadi orang paling tidak beruntung sedunia, seperti soal mendapatkan teman yang mainnya jelek dalam game, kehabisan barang-barang yang kamu beli, atau gagal mendapatkan jackpot. Sebenarnya, apakah kamu sedang beruntung atau tidak beruntung? Dan apakah keberuntungan itu benar-benar ada? Daripada bingung, mari kita bahas lebih dalam soal keberuntungan ini. Keberuntungan itu hanyalah soal perspektif. Benarkah? Oke, mari kita perhatikan. Sutomu Yamaguchi, seorang pekerja yang mendapatkan tugas ke Hiroshima pada tahun 1945. Ketika dia sampai, bom atom dijatuhkan. Dia selamat dari ledakan tersebut, hanya untuk ditugaskan ke Nagasaki setelah kejadian itu. Tepat ketika bom dijatuhkan lagi, dan dia selamat lagi. Jadi, apakah Yamaguchi itu beruntung atau tidak? Stephen Hales dan Jennifer Johnson dalam paper mereka yang termasuk dalam jurnal Philosophical Psychology berhipotesis bahwa orang yang cenderung optimis akan melihat kejadian tadi sebagai keberuntungan, alih-alih ketidakberuntungan seperti yang dianggap orang-orang yang cenderung pesimis. Jadi, orang-orang yang memiliki sifat optimis cenderung menilai kejadian ambigu seperti yang tadi sebagai sebuah keberuntungan. Stephen dan Jennifer juga melakukan penelitian lain, di mana mereka menciptakan dua skenario yang sama, hanya saja dibungkus secara berbeda. Skenario pertama mengatakan bahwa Tara Cooper memenangkan 5 dari 6 lotre yang ia beli. Sementara skenario kedua mengatakan bahwa Tara Cooper mengalami satu kegagalan dari 6 lotre yang dia beli. Hasilnya, hampir semua orang-orang yang mendapatkan skenario pertama mengatakan bahwa Tara Cooper itu beruntung. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan skenario kedua mengatakan bahwa Tara Cooper itu tidak beruntung. Jadi seperti itulah sebenarnya keberuntungan. Keberuntungan itu adalah bagaimana kita memandang sebuah peristiwa atau kejadian. Akan selalu ada keberuntungan, bahkan di dalam peristiwa yang sangat tidak berjalan baik sekalipun. Apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang selalu tampak beruntung dalam segala hal? Mereka seperti selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan selalu menghadapi tantangan hidup dengan senyum. Namun, apakah keberuntungan mereka benar-benar berasal dari sebuah kebetulan? Atau mungkin ada rahasia tertentu yang membuat mereka merasa beruntung sepanjang waktu? Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan agar kita menjadi orang yang optimis dan selalu merasa beruntung di setiap kondisi yang sedang kita jalani. Yang pertama, bersyukur. Salah satu kunci utama merasa beruntung adalah dengan merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Ketika kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup, kita akan cenderung merasa lebih beruntung. Cobalah untuk membuat daftar hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, bahkan dalam hal yang kecil sekalipun. Rasa syukur memberikan perspektif yang lebih baik dalam melihat hidup dan memberikan rasa puas terhadap apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur membuat kita lebih bahagia dalam menjalani apapun tugas serta tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kita. Yang kedua, tetap optimis. Pikiran positif dapat menciptakan suasana hati yang positif, dan pada akhirnya dapat membantumu merasa beruntung dan bahagia. Cobalah untuk melihat sisi baik dalam setiap situasi, bahkan saat kamu menghadapi masalah atau kesulitan sekalipun. Hal ini akan membuatmu menjauhi hal-hal negatif dan pengaruh buruk lainnya, sehingga memiliki pikiran positif tidak hanya baik untuk kesehatan mentalmu, tapi juga akan membuatmu kuat secara fisik. 3. Ambil tindakan. Merasa beruntung bukan hanya tentang berharap semuanya akan baik-baik saja tanpa usaha. Kamu perlu mengambil tindakan untuk mencapai tujuanmu. Lakukan langkah-langkah konkret menuju apa yang kamu inginkan, dan kamu akan merasa beruntung saat melihat hasilnya.
Ingat, rencana tanpa aksi dan tindakan hanyalah halusinasi. 4. Tetap terbuka terhadap peluang. Terbuka terhadap peluang adalah sikap seseorang yang siap menerima dan mengambil keberuntungan dari peluang yang muncul. Hal ini mencakup kemauan untuk menghadapi perubahan, mengambil resiko yang rasional, dan bersedia belajar hal-hal baru. Orang yang terbuka terhadap peluang biasanya memiliki sifat proaktif, kreatif, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Mereka melihat peluang sebagai jalan untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Dengan sikap ini, seseorang dapat menjadi lebih sukses dalam karir dan kehidupan mereka. Ketika kamu terbuka terhadap peluang, kamu cenderung menemukan lebih banyak kesempatan dalam hidup. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru dan menjelajahi dunia di sekitarmu. Siapa tahu peluang yang mengejutkan mungkin muncul dan membuatmu merasa beruntung. 5. Terapkan hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik dalam pikiran manusia mengacu pada prinsip-prinsip bahwa manusia cenderung tertarik kepada hal-hal yang memiliki daya tarik atau manfaat bagi mereka. Ini melibatkan faktor-faktor seperti keinginan, motivasi, dan preferensi individu. Prinsip ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk psikologi, pemasaran, dan interaksi sosial. Dalam psikologi, hukum tarik-menarik dapat mengacu pada bagaimana individu cenderung tertarik pada pengalaman atau aktivitas yang memberikan kepuasan atau kebahagiaan. Ini juga terkait dengan teori motivasi, di mana individu diberdayakan oleh hasrat untuk mencapai tujuan atau meraih hasil yang diinginkan. Secara keseluruhan, hukum tarik-menarik dalam pikiran manusia mencerminkan bahwa manusia cenderung bergerak menuju apa yang mereka anggap menarik atau bermanfaat, baik dalam konteks emosi, motivasi, atau pengambilan keputusan. Konsep hukum tarik-menarik mengatakan bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk menarik apa yang kamu pikirkan. Jika kamu selalu berpikir tentang keberuntungan dan kesuksesan, kamu lebih mungkin menarik hal-hal positif dalam hidupmu. 6. Jaga kesehatan dan keseimbangan. Menjaga kesehatan dan keberuntungan memiliki hubungan yang kompleks. Meskipun menjaga kesehatan tidak secara langsung menjamin keberuntungan, ada beberapa hal di mana kesehatan yang baik dapat mempengaruhi peluang keberuntungan. Yang pertama, kondisi fisik yang baik. Kesehatan yang baik meningkatkan energi, daya tahan, dan produktivitas. Ini dapat membuat seseorang lebih siap untuk mengambil peluang yang muncul dalam kehidupannya. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik membantu seseorang mengelola stres, mengambil keputusan yang bijaksana, dan menjaga pikiran positif. Semua faktor ini dapat mempengaruhi cara seseorang merespon peluang yang datang. Mengelola kesehatan fisik dan emosional adalah kunci untuk mendapatkan keberuntungan. Cobalah untuk menjaga pola makan sehat, berolahraga, tidur cukup, dan luangkan waktu untuk relaksasi. Keseimbangan dalam hidupmu akan membantumu merasa lebih beruntung. 7. Luangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Meluangkan waktu untuk orang-orang yang kamu cintai tidak secara langsung terkait dengan keberuntungan. Keberuntungan biasanya merujuk pada peristiwa atau hasil yang dianggap sebagai hasil kebetulan atau nasib. Namun, terdapat hubungan positif antara meluangkan waktu untuk orang yang Anda cintai dan perasaan kebahagiaan, kepuasan, dan kualitas hubungan. Ketika kamu memberikan perhatian, waktu, dan kasih sayang kepada orang-orang yang kamu cintai, kamu cenderung memperkuat ikatan dan membangun hubungan yang lebih sehat. Ini dapat menciptakan perasaan kebahagiaan, kesejahteraan emosional, dan kepuasan yang mungkin membuatmu merasa beruntung memiliki hubungan yang baik. Dengan kata lain, meluangkan waktu untuk orang yang kamu cintai dapat berpengaruh positif terhadap keberuntunganmu, meskipun tidak ada jaminan keberuntungan dalam arti tradisional. Berbagi kebahagiaan dan keberuntungan adalah dua konsep yang saling terkait dalam banyak hal.
Ketika seseorang berbagi kebahagiaan mereka dengan orang lain, itu dapat meningkatkan perasaan keberuntungan dan kebahagiaan baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Ini terjadi karena karma positif. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain seringkali dianggap sebagai tindakan positif. Dan dalam banyak budaya, tindakan baik seringkali dihubungkan dengan keberuntungan. Orang yang sering berbagi kebahagiaan dapat merasakan efek positif dari karma dalam hidup mereka. Merasa beruntung juga melibatkan memberi kembali kepada orang lain. Ketika kamu berbagi kebaikan dengan orang lain, kamu merasa puas dan beruntung karena dapat membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Merasa beruntung bukan sekedar tentang keberuntungan yang tiba-tiba, tetapi lebih tentang sikap dan tindakan yang kamu ambil dalam hidupmu. Dengan bersyukur, menjaga pikiran positif, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuanmu, kamu dapat menciptakan keberuntunganmu sendiri. Jadilah pembuat keberuntungan dalam hidupmu, dan kamu akan merasa beruntung sepanjang waktu.